Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore. Di dalam video ini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami berupa analisis singkat terkait kasus monopoli. Nah, dalam kasus ini kami memilih kasus yang menjerat salah satu perusahaan asal Cina, yaitu Alibaba. Dalam video kali ini kami berharap bisa membagikan sedikit pengetahuan serta menyelesaikan tugas PJPL di mata kuliah pengantar teori ekonomi kami. Dan sebelum menyampaikan jawaban kami, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Saya Bondan Dwi Rizkia dengan NPM 221 010 3028. Perkenalkan, nama saya Rahma Quraini, NPM 2210103008. Perkenalkan, saya Intan Agustina, NPM 2210103014. Perkenalkan, nama saya Arinenia Maulwidia, NPM 2210103022. Perkenalkan, nama saya Laila Muntika Angelina dengan NPM 2210103030. Baik, untuk selanjutnya sebelum kami memaparkan hasil analisis kami, terlebih dahulu perlu diberikan pengertian terkait apa itu pasar monopoli. Bagi yang akan menyampaikan, dipersilahkan. Sebelum kita menganalisis kasus monopoli Alibaba di Cina, kita perlu tahu pengertian pasar monopoli itu sendiri. Pasar monopoli menurut bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Artinya suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penentuan harga dalam pasar monopoli ini adalah penjual atau sering disebut dengan monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan yang bersifat close substitution, yang artinya barang atau jasa yang dihasilkan di pasar monopoli tidak bisa didapatkan dari tempat yang lain. Dan barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang ada dan tidak terdapat barang yang mirip. Yang kedua, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke pasar atau industri. Sifat ini adalah sebab yang utama. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud. Keuntungannya adalah
untuk mencegah adanya beberapa perusahaan yang berdiri di dalam industri itu. Yang ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Maka, penentuan harga dapat dikuasainya. Yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Tak perlu adanya iklan untuk perusahaan monopoli sendiri, karena ia adalah satu-satunya perusahaan di dalam suatu industri. Yang selanjutnya yaitu dampak adanya pasar monopoli. Terdapat dua dampak yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ada 5. Yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memberi keuntungan di atas normal. 2. Perusahaan lain sulit masuk. 3. Timbulnya eksploitasi terhadap barang produksi. 4. Jumlah dan harga tergantung monopolis. 5. Menggunakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dampak positif yang pertama, mampu melakukan penelitian dan pembagian produk, pengembangan produk. 2. Dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. 3. Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Yang keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Yang selanjutnya yaitu sejarah perusahaan Alibaba. Didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma dan 17 orang lainnya. Alibaba bertujuan untuk menjadi portal online layanan lengkap yang mempromosikan dan mengkoordinasikan aktivitas bisnis antara eksportir dan importir di Tiongkok dan luar negeri. Sejak awal, perusahaan yang berbasis di Hangzhou ini telah tumbuh menjadi portal e-niaga terkemuka di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar 231 miliar. Sebagai portal belanja online terbesar di dunia, perusahaan menawarkan ratusan juta produk di lebih dari 40 vertikal. Namun, keberhasilannya bergantung pada keputusan untuk memperluas model bisnisnya di luar belanja online. Selain model B2B, aslinya perusahaan menawarkan platform bisnis dan konsumen. Perluasan layanan tersebut mencakup layanan cloud, media digital, dan pembayaran online. Perusahaan juga mulai fokus pada pertumbuhan seluler. Alibaba dan anak perusahaannya beroperasi secara global. Dengan kantor di Cina, India, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat, ia menawarkan situs web, perlengkapan, layanan bahasa lengkap, dan berbagai pengiriman ke lebih dari 190 negara.
Berikutnya, tentang apa yang perlu kita ketahui tentang toko Alibaba itu. Saya akan memaparkan apa yang perlu diketahui tentang toko Alibaba itu. Yang pertama, yaitu Alibaba yang penawaran umum perdagangannya yaitu IPO, berlangsung pada 18 September 2014 di Cina. Saat ini sedang melakukan IPO terbesar dalam sejarah saham yang ditawarkan seharga $66. Yang kedua, permintaan sangat tinggi, sehingga saham Alibaba dibuka pada $92,70 pada pagi hari tanggal 19 September. Permintaan investor terus bertambah dan perusahaan menjual 15% lebih banyak saham daripada penawaran awal, membawa IPO menjadi $25 miliar. Yang ketiga, mengkhususkan diri dalam e-commerce yang menyumbang 80% dari lalu lintas e-commerce di Cina. Berikutnya, yang keempat, bisnis perusahaan melayani 618 juta pengguna internet Cina dan terbanyak pembeli global lainnya. Volume ini menjadikan Alibaba sebagai perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Yang kelima, model bisnisnya yang progresif. Ukuran perusahaan menjadi 3 kali lipat antara tahun 2013 dan 2014. Dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 46% dan penjualan bersih hampir $2 miliar. Yang keenam, sebagian besar pendapatan berasal dari iklan dan komisi penjualan, meskipun daftar pedagang masih gratis. Yang nomor 7, memiliki volume perdagangan kotor sekitar $296 miliar, lebih dari gabungan eBay dan Amazon. Dan yang terakhir, perluasan layanan seperti komputasi awan, media digital, dan pembayaran online telah menjadikan Alibaba sebagai pesaing raksasa teknologi Google. Siapapun yang ingin berdagang di Alibaba harus menganalisis kondisi pasar dengan cermat sebelum berdagang. Baik, selanjutnya tentang kasus Alibaba. Kasus monopoli yang menarik perusahaan e-commerce asal Cina tersebut diungkapkan oleh Badan Pengawas Anti Monopoli Cina yang menyebutkan bahwa Alibaba terbukti melakukan tindak monopoli di mana memaksa pedagang di situs e-commerce Alibaba ke dalam sebuah perjanjian eksklusif yang mencegah pedagang untuk menggunakan platform pesaing. Sehingga, akibat perbuatannya, Alibaba harus menerima hukuman berupa denda sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40,9 triliun rupiah. Selain itu, hukuman yang lain adalah Alibaba juga harus mengajukan hasil audit perusahaan serta laporan kepatuhan kepada SAMR selama 3 tahun ke depan.
Baik, dari kasus Alibaba tersebut, kami telah membuat analisis singkat mengenai kasus tersebut, serta membuat prediksi terkait apa tujuan Alibaba melakukan monopoli. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang analisis yang telah kami buat, yaitu adalah rencana yang diterapkan oleh Alibaba adalah untuk membuat tidak adanya pesaing. Hal ini dilakukan dengan melalui membuat semua orang yang menjadi pedagang di situs atau e-commerce Alibaba ini tidak dapat berjualan di situs lainnya karena perjanjian. Hal ini nantinya membuat perusahaan atau situs e-commerce lain yang menjadi pesaing Alibaba tidak dapat berkembang karena kurangnya perdagangan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, situs e-commerce sangat bergantung pada kegiatan jual beli yang ada di dalamnya. Semakin cepat arus serta semakin banyak penjual dan pembeli di dalamnya, maka keuntungan akan menjadi banyak. Sehingga ketika perusahaan perusahaan e-commerce kurang akan pembelian, maka laba yang akan didapat juga akan berkurang, bahkan hingga menyebabkan kebangkrutan. Bagi kami, taktik ataupun strategi yang digunakan oleh Alibaba ini tergolong sangat jenius, di mana mereka membuat sebuah rencana menyingkirkan pesaingnya tanpa kontak langsung dengan mereka. Namun, di sisi lain juga, ini merupakan tindakan yang melanggar hukum ataupun ilegal, karena tindakan monopoli sendiri dalam perdagangan, apalagi oleh swasta, itu dilarang. Hal tersebut juga membawa dampak negatif bagi pasar, di mana nantinya tidak ada perusahaan lain yang bisa bergerak di sektor tersebut. Dan pada akhirnya Alibaba mendapat kekuasaan penuh dalam pasar yang bisa memunculkan kemungkinan Alibaba melakukan manipulasi pasar untuk keuntungan pribadinya. Untuk lebih mempermudah penjelasannya, kami telah membuat bagan singkat mengenai tujuan Alibaba melakukan monopoli ini. Langkah pertama yang dilakukan oleh Alibaba adalah membuat kontrak eksklusif dengan para pedagang yang berjualan di e-commerce Alibaba ini, yang berisi perjanjian mereka tidak akan berjualan di situs-situs lain. Nah, dari kota ini akan menimbulkan langkah kedua, yaitu pedagang hanya berjualan di marketplace Alibaba didasarkan dari perjanjian yang telah mereka sepakati. Lalu selanjutnya, hasil dari kerjasama itu akan membuat perusahaan marketplace lain kekurangan pedagang. Nah, ketika perusahaan marketplace kekurangan pedagang, maka akan menyebabkan barang yang ditawarkan di marketplace itu juga akan sangat terbatas. Sehingga masyarakat pun tidak akan tertarik untuk berbelanja di sana, yang akan menyebabkan ke langkah berikutnya, yaitu perusahaan marketplace lain bangkrut karena tidak adanya kegiatan jual beli. Mungkin pada awalnya akan mengalami kerugian serta kelesuan di bidang jual belinya yang akhirnya akan membuat mereka bangkrut dan sekaligus menyingkirkan pesaing dari perusahaan Alibaba. Langkah selanjutnya adalah bagi masyarakat hanya punya pilihan di satu marketplace, yaitu marketplace milik Alibaba sendiri. Serta langkah terakhir, Alibaba akan mendapatkan kekuasaan penuh pada pasar atau masyarakat, sehingga mereka berhasil untuk mendapatkan tujuan di awal, yaitu tujuan monopoli itu sendiri. Baik, untuk hasil analisis telah kami sampaikan, harap bisa dipahami serta bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.